Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekhuddin Al-Farabi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. NIM saya 934402320. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, Dr. Ahmad Syakir MDI, yang telah memberikan saya untuk menjelaskan tentang materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang ijarah. Yang pertama, pengertian ijarah. Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, dan oleh sebab itu at-tawab atau dinamakan ajru. Lafal ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Ijarah menurut arti lughah adalah balasan, tebusan, atau pahala. Secara terminologi adalah beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanabiyah, bahwa ijarah adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tentunya dengan pengganti. Selain itu, ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa, yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaat dari barang. Yang kedua, rukun ijarah. Yang pertama, akid atau orang yang berakad. Orang yang melakukan akad ijarah ada dua, yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, sedangkan mustajir adalah orang yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Yang kedua, sigoh akad, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab atau qabul, adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Yang ketiga, ujroh atau upah. Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Yang keempat, di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang adalah dengan menjelaskan manfaat pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Selanjutnya, syarat ijarah. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal. Yang kedua, syarat kedua pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Yang keempat, objek ijarah itu harus diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara.
Macam-macam ijarah. Ijarah atas manfaat disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Kedua, ijarah atas benda. Ijarah atas pekerjaan disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua jenis objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Al-ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Selanjutnya, jenis-jenis ijarah. Ijarah murni. Ijarah murni ini sama seperti perjanjian sewa menyewa biasa. Dalam tata cara ijarah yang berkaitan dengan jasa ini, kedua belah pihak berkedudukan sama. Artinya jika perjanjian telah selesai, maka pihak penyewa dan pihak yang menyewakan akan kembali kedudukannya masing-masing. Kedua, ijarah mutaniyah. Tata cara ijarah mutaniyah bin al-tamlik merupakan jenis ijarah yang memiliki dua akad yang saling berangkaian. Tata cara ijarah bin al-tamlik adalah transaksi sewa menyewa yang memiliki dua akad, yaitu perjanjian menyewa dalam periode tertentu, dan ketika masa sewa berakhir, objek sewa akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Terakhir, contohnya ijarah. Yang pertama, contoh transaksi ijarah bisa dilihat dari pinjaman multiguna. Contohnya, seorang meminjam sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Yang kedua, menyewa rumah untuk tempat tinggal. Yang ketiga, menyewa kerbau untuk memajak sawah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.